di Forum News Network bisa menjumpai Anda semua. Polisi baru saja mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki adanya dugaan terhadap rekening 92 rekening milik ex-Front Pembela Islam dan organisasi yang terafiliasinya, yang diduga ada kaitannya dengan tindakan terorisme atau aksi terorisme. Ini berkaitan dengan juga pembekuan yang dilakukan oleh PPATK beberapa waktu yang lalu. Saya akan mengajak Anda bicara ngobrol dengan ex-pembela Front Pembela Islam, Mas Sugito Atmoprawiro. Assalamualaikum, Mas Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Syed. Bagaimana kabarnya, Mas Syed? Alhamdulillah. Ini termasuk rekening Anda nggak yang dibekukan ini? Oh tidak dong, kita posisinya sebagai lawyer. Kita berbeda dalam urusannya. Ya. Soalnya kalau nggak salah, rekening salah seorang lawyer juga, tapi beliau jabatannya kan sekretaris ya. Munarman kan juga dibekukan gitu ya. Memang total ada 92. Dia sebagai sekretaris DPP FPI. Oh, oke. Jadi ceritanya gimana ini? Kok sampai muncul dugaan semacam ini? Saya tidak tahu persis, tapi ini sepertinya sengaja diopinikan terhadap 92 rekening. Padahal jumlahnya juga tidak terlalu besar. Setahu saya yang paling besar itu adalah Hilal Merah Indonesia yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, dan biasanya itu mereka memang turun di seluruh Indonesia, dan rekening itu sifatnya terbuka. Jadi memang kadang-kadang untuk bantuan kita tidak bisa mengecek satu persatu, tapi memang itu cukup lumayan besar dan digunakan untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi itu tapi ini tidak pernah diseleksi ya, artinya diumumkan kepada publik dan kemudian silakan siapa saja yang akan mentransfer diperbolehkan gitu kan? Jadi begini, pada waktu kayak semacam bencana di Aceh atau pada waktu bencana di Kalimantan Selatan, itu kita umumkan bahwa DPP kalau yang sekarang kan Front Persaudaraan Islam melalui anak organisasi namanya Hilal Merah Indonesia mengadakan bakti sosial untuk kegiatan kemanusiaan di Kalimantan Selatan, di Sulawesi. Memang semacam itu terbuka. Untuk itu ini nomor rekening anak organisasi dari FPI yang nama anak organisasinya Hilal Merah Indonesia. Jadi mungkin karena faktor itu banyak yang mengirim, kadang-kadang tidak mengecek satu persatu. Tapi itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Kalau untuk Hilal Merah Indonesia. Sedangkan untuk organisasi Front Pembela Islam itu digunakan untuk operasional ormas. Jadi kalau misalnya dikatakan sebagai untuk kegiatan terorisme, saya kira itu terlalu jauh dan berprasangka yang tidak baik. Bisa dirinci yang Anda tahu, dari total 92 itu yang punya organisasi berapa, yang pribadi punya berapa, dan siapa saja itu? Saya tidak tahu persis, tapi yang punya anak organisasi lebih banyak. Tapi kalau yang ada beberapa keluarga Habib Rizik dan keluarganya, sebagian besar yang ikut terblokir. Menurut saya ini sangat berlebihan, dan kalau misalnya itu dibiasakan, ini akan menghancurkan atau memaksakan kehendak kepada ormas-ormas tertentu kalau misalnya tidak sejalan dengan pemerintah akan melakukan hal yang sama. Ini saya khawatir menjadi jurisprudensi untuk ormas yang lainnya. Kalau tidak sepandangan atau tidak sehaluan dengan pemerintah, nanti akan digunakan berbagai macam cara untuk menyudutkan. Oke, ini kalau dari keluarga yang Anda ketahui, keluarganya Habib Rizik Syihab, berapa banyak rekening yang dibekukan dan siapa saja, milik siapa saja? Ya, kalau saya sih tidak mau bicara secara terbuka lah, tapi yang jelas itu dari keluarga inti. Dampaknya apa? Pembekuan ini dampaknya apa, Mas Gito? Jadi kalau terhadap organisasi tentunya ada, karena kan nilainya ya cukup lumayan besar untuk organisasi, dan itu akhirnya karena ormasnya juga dibuka, terus rekeningnya dibukukan, ya sudah, kita akhirnya menggunakan dana-dana pribadi yang itu sifatnya sukarela untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada sekarang ini di Front Persaudaraan Islam. Dampaknya ada, tapi tetap kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kita tidak boleh mundur dengan segala kesulitan yang ada, karena umat juga banyak yang mendukung Front Persaudaraan Islam sebagai pengganti Front Pembela Islam untuk tetap survive dalam kegiatan keagamaan.
Oke, jadi kalau kita lihat di beberapa video di medsos itu muncul Front Persaudaraan Islam yang turun membantu di daerah bencana dan sebagainya, itu dananya tadi dari mana itu jadinya sekarang kalau dengan Jadi kalau kemarin untuk Front Persaudaraan Islam atau yang sebelumnya Front Pembela Islam itu untuk kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan itu dulu menggunakan Hilal Merah Indonesia. Karena rekening Hilmi yang itu terkait dengan kegiatan semacam itu ditutup, akhirnya menggunakan nama-nama pribadi yang dipercaya untuk mengurus kegiatan tersebut. Nggak ada pilihan lain. Nah, itu disebut-sebut kemungkinan berkaitannya dengan aksi terorisme. Kita kan beberapa waktu yang lalu juga pernah sebelum peristiwa ini muncul, salah satu anggota Komisi Kepolisian ya, Kompolnas Pak Benny Mamoto menyebut Ya. ada 37 orang dengan latar belakang FI yang terlibat dalam terorisme itu. Bisa jelaskan siapa saja mereka ini dan apa kasusnya? Jadi itu perlu diverifikasi. Front Pembela Islam harus diakui itu adalah ormas terbuka. Kalau misalnya kita men-screening satu persatu, terus ada yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan terorisme, tentunya kita akan kewalahan, akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita kecolongan bisa saja terjadi. Tapi yang pernah terjadi itu di Aceh, yang terkait dengan kegiatan Aceh Merdeka. Dan itu dikatakan bahwa yang namanya tertentu itu adalah pengurus Front Pembela Islam. Kita harus akui bahwa karena terbuka, kadang-kadang kita tidak bisa menyeleksi satu persatu mana yang ada ikatannya dengan organisasi tertentu yang dilarang oleh pemerintah, mana yang tidak. Tapi kalau dalam konteks terorisme yang sekarang ini terjadi, dan misalnya mereka bersangkutan menggunakan nama Front Pembela Islam atau mengatakan bahwa sebagai anggota Front Pembela Islam itu adalah resiko pribadi yang harus ditanggung. Karena FPI secara organisasi secara jelas dan tegas mengatakan bahwa kita tidak boleh masuk dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme. Itu sudah jelas dan tegas oleh Habib Rizik disampaikan. Jadi kalau misalnya memang ada dan itu terbukti, itu adalah hal yang sifatnya pribadi. Ya, ini kalau kasus Aceh ini kalau nggak salah dulu ada melibatkan seorang anggota polisi yang melakukan rekrutmen ya, dan melatih, betul ya? Iya, betul. Ya. Oke, itu gimana Yang kasusnya? Coba mungkin di recall kembali karena mungkin banyak orang yang tidak mengikuti kasus itu, Mas. Gitu. Jadi pada waktu itu Sofyan Sauri kan yang terkait dengan penggunaan pistol, yang terkait dengan penggunaan senjata, dan yang terkait dengan pelatihan di Brimob, bahwa itu adalah sebagian dari teman-teman FPI ikut berlatih. Tapi kan sebenarnya itu latihan. Tapi kalau misalnya itu adalah jebakan, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dari teman-teman FPI tidak merasa bahwa melakukan kegiatan yang terkait dengan terorisme. Tetapi setelah ada beberapa yang pulang dari Aceh, dia melakukan kegiatan-kegiatan bergabung dengan GAM yang akhirnya berkonfrontasi dengan pemerintahan pada waktu itu yang perlu kita kaji kembali. Apakah betul yang bersangkutan itu adalah anggota FPI dan masuk FPI karena kesadarannya sendiri, atau jangan-jangan ini jebakan? Ini yang masih menjadi tanda tanya di teman-teman FPI juga, karena sepertinya peristiwa itu disengaja untuk menyudutkan FPI. Kenapa? Karena Sofyan Sauri yang melakukan merekrut itu dan kemudian melatih itu adalah anggota polisi gitu? Ya, bisa semacam itu. Tapi kan itu belum dibuktikan oleh pengadilan. Jadi memang FPI organisasinya sudah terlalu gemuk dan kontrolnya juga tidak seketat pada waktu masih awal-awal berdiri. Kadang-kadang ada pihak oknum tertentu yang memanfaatkan organisasi untuk menyudutkan organisasi. Kadang-kadang kita nggak terdeteksi, tapi terdeteksinya setelah kejadian. Ini beberapa kali terjadi. Ya. Oke, kembali soal pembekuan rekening tadi. Apakah sebagai lawyer Anda sempat berkomunikasi dengan PPATK? Jadi begini, kami sudah mengajukan surat secara resmi ke PPATK keberatan terhadap rekening yang sifatnya pribadi. Kalau yang rekening pribadi itu ikut diblokir, kami keberatan. Dan kami juga buat surat kemana-mana. Tapi yang intinya bahwa kami sangat keberatan. Dan kalau misalnya kita untuk menjelaskan terhadap 92 rekening, berapa nilainya dan digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk apa? Insya Allah teman-teman FPI sangat siap. Tapi ini kita belum dipanggil apapun terkait dengan rekening tersebut. Jadi diopinikan dulu secara besar bahwa 92 rekening itu adalah bagian dari ormas yang sekarang sudah terlarang. Yang pertama itu. Yang kedua bahwa ada opini berikutnya bahwa ini terkait dengan kegiatan terorisme. Dan itu nanti yang ketiga bahwa ada 37 anggota teror yang
langsung atau tidak langsung berhubungan dengan FPI. Jadi ini grand design yang sudah direncanakan secara matang. Mau tidak mau FPI ya harus siap untuk menjelaskan terkait dengan semacam ini. Tapi kita belum dipanggil apapun untuk menjelaskan yang di bulan rekening. Ya, Anda merasa nggak ada kesan bahwa ini sampai FPI ini kalau perlu diuber sampai ke lubang semut itu? Oh iya, sangat merasakan. Karena apa? Runtutan peristiwanya itu berkelanjutan dan tidak pernah berhenti. Yang terkait dengan kerumunan yang di Petamburan sama di Megamendung, terus yang terkait dengan pesantren di Megamendung, yang terkait dengan pemeriksaan Habib Rizik di Rumah Sakit Umi yang kebetulan Direktur Utama Rumah Sakit Umi juga sebagai tersangka, Habib Rizik juga sebagai tersangka. Terus habis itu terkait dengan tanah yang ada di Megamendung yang sekarang juga dilaporkan ke Barreskrim, dan yang terakhir terkait dengan setting, terkait dengan ITE yang ada di Keranggan. Wah, semuanya banyak sekali. Oke. Bisa dijelaskan ini perkembangan terakhir dari Habib Rizik Syihab dan kasus-kasusnya ini, Mas Gito? Jadi begini, kalau yang terkait dengan Rumah Sakit Umi, kemarin baru ada pemeriksaan. Kebetulan tersangkanya itu kan Habib Rizik dan Habib Hanif, menantunya. Kemarin menantunya sudah diperiksa, dan ya kita menjelaskan apa adanya yang terkait dengan proses yang ada sekarang ini. Tapi yang jelas posisi sekarang ini gerak Front Pembela Islam atau Front Persaudaraan Islam yang sekarang sudah terbentuk menjadi sangat terbatas karena stigma yang dikondisikan, stigma yang diopinikan sudah menyudutkan Front Persaudaraan Islam. Selain Habib, siapa yang sekarang sudah ditahan? Ada? Kalau yang ditahan baru Habib Rizik, tapi kalau yang ditahan tersangka yang terkait dengan Rumah Sakit Umi, Direktur Utama Rumah Sakit Umi sudah dimintai keterangan dan sebagai tersangka. Oh, oke. Nah, sekarang ini posisi Habib Rizik Syihab itu sudah pindah ya dari Polda ke tahanan Barreskrim, betul? Jadi begini, karena semua yang terkait dengan perkara Habib Rizik kan diambil alih oleh Barreskrim. Nah, pada waktu itu tahanannya di Polda Metro Jaya karena untuk Petamburan itu dihandle oleh Polda Metro Jaya. Karena sekarang sudah diambil alih oleh Barreskrim, kami mengajukan surat resmi ke Kapolri untuk dipindahkan ke Barreskrim supaya dalam proses kita menjenguk selaku lawyer lebih dimudahkan. Oh, ini jadi permintaan dari lawyer ya untuk dipindahkan ke Barreskrim itu ya, karena teknis pemeriksaan tadi. Ya, jadi gini, tidak hanya teknis pemeriksaan, tapi lawyer pun kalau kita itu mau menemui, itu kan harus izin penyidik. Nah, sementara penyidiknya ada di Barreskrim, tahanannya di Polda Metro Jaya, kepala tahan juga di Polda Metro Jaya, akan repot. Tapi kalau semuanya menjadi satu di Barreskrim akan lebih mudahkan aja secara teknis. Ya, kondisi terakhir ini bagaimana beliau? Kapan Anda terakhir bertemu? Beberapa hari yang lalu, sekarang kondisinya sudah sehat, walaupun itu yang lama lah ya, bahwa kondisinya kurang baik, tapi sudah sehat, nggak ada masalah. Ya. Ada rumor gosip pada waktu itu beliau luka, mengalami penyiksaan dan sebagainya. Benar seperti apa itu, Mas Gito? Foto-fotonya ada beredar loh itu. Atau gosip atau yang setahu saya sih tidak ada luka, tidak ada namanya yang signifikan. Ya. Ya. Oke, tapi secara kondisinya bagaimana beliau secara psikologis? Secara psikologis cuma dia berpikir bagaimana urusan pesantren itu harus tetap dilanjutkan. Jangan sampai pesantren yang sudah dibangun dengan susah payah itu untuk pendidikan itu sampai terbengkalai. Jadi pengurus dan guru-gurunya untuk tetap proaktif mengajar di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, digiatkan untuk kegiatan kemanusiaan. Karena apa? Sekarang untuk ormas yang sudah terbentuk menjadi Front Persaudaraan Islam, gerakannya memang belum begitu lincah seperti pada waktu sebelumnya. Karena secara psikologis setelah ada pembubaran Front Pembela Islam berubah menjadi Front Persaudaraan Islam, itu kan walaupun ada konsolidasi tetap masih tahap-tahap awal. Tapi untuk kegiatan kemanusiaan sama untuk kegiatan pesantren itu memang Habib Rizik menekankan untuk jangan sampai terbengkalai, harus diurus. Karena untuk hal yang penting untuk pendidikan. Kalau yang untuk kemanusiaan itu adalah hal yang penting untuk membantu banyak orang. Oke, ini mungkin supaya publik nggak lupa ini sebenarnya. Berapa banyak sih kasusnya itu? Coba Anda bisa rinci satu persatu kasusnya apa saja? Kalau kasusnya cukup banyak, dan kalau dirinci satu persatu saya kira kita juga nggak begitu ingat semuanya, tapi sekitar ada 17. Tapi dengan tambahan yang sekarang ini, yang baru, yang sekarang ada proses, itu di 21.
21. Oke. Nah, ini bagi orang awam ini perlu dijelaskan ini. Ini kalau dari lihat kasusnya itu yang paling berat itu hukumannya maksimal berapa tahun ini? Menurut saya kalau yang paling berat yang sekarang 160 ya, penghasutan. Ya. Ancamannya di atas 5 tahun. Kalau yang lainnya ya ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, tapi secara prinsip kita sih tidak ada masalah ya. Yang penting Habib Rizik juga siap, kami sebagai lawyer juga siap, karena ini adalah bukan keputusan hukum penetapan tersangkanya, tapi didasari kepada keputusan politik. Sehingga ini adalah ya gerakan politik, bukan gerakan hukum. Jadi Habib Rizik ya rileks saja, tapi tetap siap untuk menghadapi. Oke, ini orang kan banyak, orang awam ini mikir, kalau sampai 21 kasus itu, apakah itu dikali Habib Rizik kalau kemudian divonis dikali menjalani semua vonis satu persatu atau kumulatif itu, atau dipilih paling berat? Bagaimana itu Mas Kiton? Biasanya kalau kan perkara yang disidangkan itu kan nanti berapa sih? Kalau yang disidangkan 2, berarti nanti yang hukuman yang terberat yang akan dijalankan. Kalau misalnya kumulatif bisa bertahun-tahun dong. Jadi nanti kan begini, sekarang itu kan ada kerumunan yang sekarang proses sedang jalan ya, kerumunan di Petamburan, sama kerumunan yang di di Megamendung, sama satunya lagi Rumah Sakit Umi. Walaupun itu masing-masing, memang harus diakui bahwa itu nanti kumulatif. Tapi untuk yang yang di Petamburan sama yang di Megamendung itu kan karakteristiknya sama mengenai masalah kerumunan. Kalau yang di di Rumah Sakit Umi kan penghalang-halangan terhadap petugas yang mau menjalankan tugas. Itu juga pasal di dalam kerumunan ada. Jadi nanti kita lihatlah situasi dan keadaannya. Apakah itu nanti akan diputuskan menjadi kumulatif atau menjadi bagaimana, nanti kita lihat situasinya. Oke. Kalau kasus pesantren di Megamendung itu apa? Itu hitungannya perdata atau masuk juga ranah pidana juga? Pidana. Oh, pidana? Pidana. Cuma tidak ada pasal 160. Yang terkait dengan apa? Penyerobotan. Kalau yang kerumunan Megamendung sama dengan kerumunan yang ada di Petamburan. Tapi kalau yang kasus tanahnya itu dianggap penyerobotan tanah. Yang terkait dengan tanahnya. Jadi itu pidana juga? Pidana dilaporkan ke Barreskrim. Sekarang sudah dilaporkan ke TPN 8. Oke, ini diperkirakan kapan persidangan ini akan masuk persidangan kapan? Kalau yang utama akan cepat disidangkan itu terkait dengan kerumunan yang ada di Petamburan. Karena apa? Beliau ditahan. Kalau yang lainnya itu kan masih dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan saksi, pemeriksaan pelapor, dan macam-macam lah. Oke, jadi sejauh ini tapi Anda itu statusnya masih sebagai ex pembela atau Anda sebagai mantan pembela FPI atau apa status Anda itu sekarang? Kalau sekarang saya itu menjadi kuasa hukum pribadi Habib Rizik. Kalau yang nanti terkait dengan pesantren Markas Syariah menjadi kuasa hukum Markas Syariah. Karena Front Persaudaraan Islam belum didaftarkan secara resmi. Jadi sekarang ke masing-masing orang dan ke masing-masing lembaga atau yayasan. Kembali ke soal tadi, ada 21 kasus yang sudah diproses. Berapa kasus dari 21 kasus tadi? Sekarang sedang diproses baru 3. Kerumunan yang ada di Petamburan, kerumunan yang ada di Megamendung, sama Rumah Sakit Umi Bogor. Yang lainnya memang ada proses pelaporan, tapi Habib Rizik belum di BAP yang terkait dengan tanah Megamendung yang dilaporkan oleh PTPN 8. Ya, ini PR Anda banyak sekali ini, Mas Gito. 3. Kalau orang bilang kalau di Islam aja 5 perkara saja udah berat, itu apalagi ini 21 perkara. Tidak jalan saja. Ya, baik. Terima kasih Mas Sugito Atmo Prawiro. Beliau ini adalah pengacara dari Habib Rizik Sihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.